Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Firda Anggraini dengan NIM 2305523003 selaku mahasiswa dari Universitas Iqbal Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Bapak Arif Himbauan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Kali ini ingin mempresentasikan materi mengenai dasar kode etik untuk melengkapi penilaian ujian akhir semester. Materi yang akan saya sajikan adalah mengenai prinsip dasar etika, kategori ancaman, kepatuhan prinsip dasar etika, dan yang terakhir mengatasi ancaman. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, prinsip dasar etika, kemudian kategori keamanan, kepatuhan prinsip dasar etika, dan yang terakhir adalah mengatasi ancamannya. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja saja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan profesional memerhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jika akuntan profesional dilarang oleh hukum ataupun peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini, akuntan profesional tetap mematuhi bagian dari kode etik ini. Kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Bagian yang A menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi akuntan profesional dan memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan akuntan profesional dalam yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua, mengevaluasi signifikasi ancaman tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, menetapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan diperlukan ketika akuntan profesional menentukan bahwa ancaman itu tidak berada pada tingkat yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup. Berdasarkan semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional pada saat itu, akan menyimpulkan bahwa kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak berkurang. Sedangkan bagian B dan bagian C menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Bagian tersebut juga memberi contoh perlindungan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Bagian tersebut juga menjelaskan situasi ketika tidak tersedia perlindungan untuk mengatasi ancaman dan sebagai akibatnya keadaan atau hubungan yang menimbulkan ancaman tersebut untuk dihindari. Kemudian bagian B berlaku bagi akuntan profesional di praktik publik. Sedangkan bagian C berlaku
pada akuntan profesional di bisnis. Bagian C juga mungkin relevan bagi akuntan profesional di praktik publik atau keadaan tertentu yang mereka hadapi. Berikutnya ada akuntan profesional, mematuhi prinsip dasar etika. Yang pertama ada integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan, pernyataan resmi, komunikasi, ataupun informasi lain ketika akuntan profesional ini meyakini bahwa informasi tersebut terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Kemudian juga pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan ataupun penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Ketika menyadari bahwa dirinya telah dikaitkan dengan informasi semacam itu, maka akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar dikaitkan dengan informasi tersebut. Akuntan profesional dianggap tidak melanggar ketentuan paragraf. Sepanjang akuntan profesional memberikan laporan yang telah diperbaiki terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam paragraf tersebut. Prinsip yang pertama yaitu objektivitas, yaitu membiarkan bias, benturan kepentingan ataupun pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Prinsip objektivitas mewajibkan semua orang akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh tidak sepatasnya dari pihak lainnya yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang tidak mengganggu objektivitasnya, namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas seluruh situasi yang akan dihadapi oleh akuntan profesional. Akuntan profesional tidak akan memberikan layanan profesional jika suatu keadaan atau hubungan menyebabkan terjadinya bias atau dapat memberi pengaruh yang berlebihan terhadap pertimbangan profesionalnya. Prinsip yang kedua yaitu kompetensi dari kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan memberi jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk melihara pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau memberi kerja
akan menerima layanan profesional yang kompeten dan bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknik dan profesional yang berlaku ketika memberi jasa profesional. Jasa profesional yang kompeten mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menetapkan pengetahuan dan keahlian profesional untuk jasa yang diberikan. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah, yaitu pencapaian kompetensi profesional dan pemeliharaan kompetensi profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Program pengembangan profesional yang berkelanjutan membuat akuntan profesional dapat mengembangkan dan memelihara kemampuannya untuk bertindak secara kompeten dalam lingkungannya profesional. Ketentuan meliputi tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan penugasan, berhati-hati, lengkap, dan tepat waktu. Akuntan profesional mengambil langkah-langkah yang rasional untuk menjamin bahwa orang-orang yang bekerja di bawah kewenangannya telah memperoleh pelatihan dan pengawasan yang memadai. Ketika tepat, akuntan profesional akan menjelaskan kepada klien, pemberi kerja, atau pengguna jasa lain mengenai keterbatasan yang melekat pada jasa atau kegiatan profesional yang diberikan. Prinsip berikutnya adalah kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas atau memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional, atau pihak ketiga. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, contohnya mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja, tanpa diberikan kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Dan kemudian menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi termasuk dalam lingkungan sosialnya serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis atau anggota keluarga dekat contohnya. Akuntan profesional juga menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja. Akuntan profesional menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor ataupun organisasi tempatnya bekerja.
mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa staf yang berada di bawahnya, penguasanya, dan memberi saran dan bantuan profesional menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasi. Kewajiban untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus dipertahankan, bahkan setelah berakhirnya hubungan antara akuntan profesional dengan klien atau pemberi kerja. Ketika akuntan profesional berpindah kerja atau mendapatkan klien baru, contohnya akuntan profesional berhak untuk menggunakan pengalamannya yang diperoleh sebelumnya. Namun demikian, akuntan profesional tidak menggunakan atau mengungkapkan setiap informasi rahasia baik yang diperoleh atau diterima dari hubungan profesional atau bisnis sebelumnya dengan klien sebelumnya. Kemudian adalah perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntansi profesional. Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari setiap perilaku yang akuntan profesional tahu atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Hal ini termasuk perilaku yang menurut pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup. Setelah menimbang semua fakta dan keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional pada waktu itu, akan menyimpulkan yang mengakibatkan pengaruh negatif terhadap reputasi baik dan dari profesi dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya. Akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak mengakui secara berlebihan mengenai jenis jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalamannya yang diperoleh. Kemudian membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan kerangka konseptual ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat berasal dari situasi yang keadaannya yang dihadapi oleh akuntan profesional. Tidak mungkin untuk menjelaskan semua situasi atau keadaan yang menyebabkan timbulnya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, serta menjelaskan tindakan perlindungan yang sesuai. Di samping itu, sifat perjanjian dan penugasan kerja mungkin berbeda, sehingga menimbulkan ancaman yang berbeda dan membutuhkan perlindungan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kode etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntansi profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika.
Pendekatan kerangka konseptual membantu akuntan profesional mematuhi ketentuan etika dalam kode etik ini dan memenuhi setiap akuntan harus memperhatikan ancaman yang mungkin akan membuat akuntan tidak dapat mematuhi prinsip dasar etik. K. Profesi. Ancaman ada 5 jenis, yaitu kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Kita akan bahas satu-satu di slide selanjutnya. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Ancaman ini berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Contohnya, yang pertama, akuntan mempunyai kepentingan keuangan langsung pada suatu klien. Kemudian contoh yang kedua, akuntan menawarkan suatu imbalan rendah untuk mendapatkan pemerikatan baru dan imbalan tersebut sangat rendah sehingga menyulitkan akuntan tersebut untuk melakukan jasa profesional sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Berbagai prosedur untuk memperoleh bukti audit membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika imbalan yang diterima demikian rendah, bisa jadi akuntan publik akan menghilangkan beberapa prosedur audit. Kemudian contoh yang ketiga, akuntan memiliki suatu hubungan bisnis yang erat dengan klien. Kemudian yang terakhir, keempat, akuntan memiliki akses atas informasi rahasia yang mungkin digunakan untuk keuntungan pribadi. Akuntan publik yang melaksanakan tugas audit bisa jadi menjumpai berbagai informasi di tempat klien yang dapat disalahgunakan olehnya. Kemudian ancaman berikutnya, ancaman yang kedua adalah ancaman telaah pribadi. Ancaman ini ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja yang diandalkan oleh akuntan ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Sebagai contoh adalah akuntan menerbitkan laporan asuransi atas efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan yang bersangkutan implementasikan sistem tersebut. Contoh yang kedua, akuntan menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang merupakan hal pokok dari suatu perikatan asuransi. Kemudian ancaman yang ketiga adalah ancaman advokasi. Ancaman terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempat yang bekerja sampai pada saat titik yang mengurangi objektivitasnya. Contohnya yaitu auditor terlibat dalam promosi saham klien di bursa efek saham. Contoh yang kedua, auditor memberikan nasihat hukum kepada klien. Ancaman berikutnya yaitu kedekatan. Ancaman ini terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempat yang bekerja.
akuntan terlalu bersimpatik pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau mungkin terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Sebagai contohnya, akuntan tim audit merupakan keluarga langsung atau keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien. Kemudian contohnya ada lagi mantan rekap di KAP menjadi rektur atau pejabat klien. Kemudian contoh yang ketiga adalah akuntansi sebagai tim audit yang memiliki hubungan yang lama dengan klien. Kemudian ada ancaman intimidasi. Ancaman ini terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Yang pertama contohnya, auditor terancam kehilangan peringkat dari klien atau pemecatan, permasalahan profesional. Kemudian yang kedua, akuntan merasa ditekan untuk menyetujui pertimbangan dari karyawan klien ketika karyawan tersebut lebih ahli dari permasalahan yang diperdebatkan. Kemudian akuntan mendapat informasi dari seorang rekan kantornya bahwa promosi yang telah direncanakan tidak akan terjadi kecuali akuntan setuju dengan suatu perlakuan akuntansi yang tidak tepat. Kemudian contoh yang terakhir adalah akuntan telah menerima hadiah yang signifikan dari klien dan diancam. Selanjutnya yaitu mengenai perlindungan. Apa itu perlindungan? Perlindungan adalah tindakan atau suatu upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan. Dan yang kedua adalah perlindungan dalam lingkungan kerja. Perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi. Yang pertama, persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kedua, peraturan tata kelola korporat. Yang ketiga, standar profesi. Keempat, prosedur memantau dan pendisiplinan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator. Yang terakhir, telaah eksternal atau pihak ketiga yang diberi kewenangan yang sah atau laporan, hasil, komunikasi, atau informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengevaluasi ancaman ketika akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Maka akuntan harus
harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima, yaitu level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan publik mematuhi prinsip dasar etika. Akuntan mengevaluasi siapakah terdapat ancaman yang dapat membuat akuntan melanggar prinsip dasar etika dan apakah hal tersebut dapat diterima. Jika akuntan menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka akuntan harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai cara mengatasi ancaman pada slide berikutnya. Kemudian kita akan membahas mengatasi ancaman jika akuntan menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima. Maka akuntan harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Akuntan harus melakukan dengan cara yang pertama, menghilangkan keadaan termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Kedua, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Ketiga, menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu apabila digambarkan profesi pengambilan keputusan dengan menggunakan kerangka konseptual akan tampak sebagai berikut. Seperti ini kerangka konseptual ya. Bisa dilihat teman-teman. Akuntan yang melayani kepentingan publik harus independen dari klien pada saat melakukan perikatan audit maupun perikatan review. Independensi terkait dengan pelaksanaan prinsip dasar etika, objektivitas, dan integritas. Secara sederhana dapat dikatakan seseorang apabila sudah tidak independen akan diragukan objektivitas dan integritasnya. Independensi ada dua, yaitu independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Yang pertama, independensi dalam pemikiran. Sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Yang ini mengandung makna bahwa akuntan harus kokoh kuat dalam menyatakan kesimpulan tanpa ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya.
kedua, independen dalam penampilan. Penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari kantor atau seseorang anggota tim audit telah dikompromikan. Atau dengan kata lain, independensi dalam penampilan merupakan sikap menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional. Akuntan perlu menghindari munculnya anggapan pihak ketiga bahwa dirinya tidak memiliki sikap integritas dan objektivitas. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memberi kepentingan siapapun, serta jujur kepada semua pihak yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Berdasarkan hal ini, maka menarik untuk dilihat hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kompetensi dan independensi akuntan publik. Hasil penelitian empiris setidaknya memberikan refleksi tentang kondisi, kompetensi, dan independensi akuntansi publik. Penelitian tentang kompetensi akuntan publik memberikan refleksi bahwa profesi akuntansi mulai tidak menarik dan tergeser oleh profesi yang lain. Mulai tidak menariknya profesi ini membawa dampak terhadap kualitas calon mahasiswa yang memasuki pendidikan formal akuntansi, yang akan akhirnya membuat rendah kompetensi lulusan dari pendidikan formal akuntansi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan formal akuntansi dirasa masih kurang cukup. Untuk menunjang kompetensi lulusan program studi akuntansi, hal ini minimal dirasakan oleh mahasiswa akuntansi. Beberapa mata kuliah dalam kurikulum dirasa tidak memberikan nilai tambah pada peningkatan kompetensi sarjana akuntansi. Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan yang ada di perusahaan yang menjadi kliennya, dan pelatihan yang dilakukan akan meningkatkan keahlian akuntansi publik dalam melakukan audit. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka masukan dari kantor akuntan publik dan organisasi profesi sangat diperlukan untuk pengembangan suatu kurikulum pendidikan formal akuntansi dan pelatihan akuntansi. Selanjutnya, ide untuk membatasi penugasan audit pada suatu partner atau kantor akuntan publik, dan selanjutnya melakukan pergantian partner audit atau kantor akuntan publik.
akan membawa perbaikan pada kompetensi akuntan publik secara keseluruhan. Seorang partner audit atau kantor akuntan publik akan memperoleh pengalaman baru atas suatu perusahaan akibat dari adanya aturan pergantian partner auditing atau kantor akuntan publik ini. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.